janani jika lihat pawaras lihat pembagian dia bisa duduk nanti lompat idenya mah baik kamu menggunakan nahu baik kami magudang nahubar isi ala nengro rajani pemurun nami rap marebas dohot kami begini Laos Paluma Tiberdak Sibiri lalu cacet juga I pray will find your a record of today the tema stella say quanta felice
Lead us to a place. Hide us in your praise. Give us a song, be saved. Song narondo sa violenza, un mondo di questi siani speranza, oh Maria, sarò riuscirò, simboli pace di fraternità. Sanctità. Desidero che ad uno troviamo dentro sé. Let this be your prayer, just like every time. Just like every child. Need to find a place. God is sweet your grace. Give us faith so we'll be Sento Vivo a
Gusto po kamu dito ani. Kamu kesini kami nggak ada yang dorong. Nang simbasa Datu tunggal kaki Di bawah koordinasimu Di bawah koordinasimu Ibadu naburjun. Nah, tarik kok. Ujung tinggal luko, tinggal luko. Habis itu. Musik artinya Ujung tinggal luko enak, dengan mati. Malam penuh sejarah menghayal agar engkau datang kepadaku. Oh kami lalu, terimalah kau keadaanku. Nasib pada salah
tutup kau di kaki, dibawa kau di tanianmu, dibawa kau di tanianmu, tidak pernah ujung. Ikut kami, pengen sahur matua, pengen sahur matua, paihu ikut kami. Yang terakhir di doa ibuku.
siang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji Tuhan kalau pada siang sore hari ini kita masih boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama melepas kepergian Ibu terkasih, Opung terkasih, Opu Simon Boru. Jenazah akan dihantar ke Sumatera Utara besok pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan sambutan mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Pelita yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Diaken Rida Harahap Arwan. Shalom buat semua. Hubungan nama kabut miroha, keluarga yang berduka cita, keluarga Opu Simon Boru yang sudah dipanggil oleh pengadilan. Banyak hal yang bisa kita tiru dari bunda ini. Saya sesudah berjemaat di Pelita ini selalu bertemu beliau ini di Taman Mini dan duduk di bangku kedua, bangku ketiga, seperti itu, seperti biasanya. Dan banyak petua yang boleh kita terima dari Opu Simon ini. Terkhusus dengan almarhum suami saya, beliau adalah seperti sahabat sejati. Untuk setiap minggu selalu bercengkrama. Dari kehidupan beliau ini ada yang patut kita pedomani. Beliau menjadi seorang kaya, menjadi seorang ibu untuk kedua anaknya, sampai ajak menjemput beliau. Bukan hal yang mudah, hal yang sulit dia lakukan. Dia pegang terus Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai pendamping hidupnya, dan sebagai teman sejati di saat dia dalam keadaan mengalami kesusahan. Itulah kenangan yang terindah yang saya dapat dari beliau, khususnya kepada Tambunan Inang. Mungkin keluarga Joshua merasa kehilangan, tetapi Inang adalah sebagai pengganti untuk seluruh generasi penerus beliau. Jadilah menjadi seorang yang menyatukan seluruhnya untuk keluarga Opu Simon ini. Terima kasih. Inilah kata sambutan kami semua Jemaat GPIB Pelita, Pendeta Domisili, PHMJ, mengucapkan turut berduka cita. Semoga perjalanan ke Medan boleh mendapat sukacita dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada mewakili keluarga. Salam, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sungguh kami bersyukur dan berbahagia atas kehadiran Bapak Ibu dan juga yang telah memberikan sambutan. Tentunya kami dari segenap keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Sarah, pada PHMJ, kepada Terspita Sektor 3, terutama Korsek gak bosan-bosannya di saya WA jam 2 ya, malam langsung direspon oleh Korsek, luar biasa. Karena tadinya kita jadwalkan acara ini dari jam 16, tapi puji syukur kepada Tuhan acara rupanya berjalan dengan cepat dan tidak ada suatu halangan apapun. Jam 2 selesai. Dan itulah yang disampaikan oleh tua-tua kemarin dalam hasil pembicaraannya, yang tadinya diperkirakan akan agak panjang, tapi ternyata
demikian cepat dan berjalan dengan baik. Semuanya kayaknya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, di atas semuanya itu tentunya puji syukur kepada Tuhan. Itulah yang bisa kami sampaikan, bahwa acara ada, terutama juga acara penghiburan dan juga acara pelepasan hari ini. Kami sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita semua dapat hadir untuk acara pelepasan ini, dan tentunya sekali lagi kami akan melaporkan atau memberitahu bahwa memang setelah acara ini nanti seperti biasa, karena kami akan bawa ke Tapanuli nanti melalui bandara. Jadi sore ini ya nanti kita akan tahu akan melihat jadwalnya jam berapa harus dibawa. Tapi biasanya sih sebelum jam 10 mungkin nanti sudah harus berangkat ke bandara. Sedangkan kita atau para pengikutnya nanti anak-anak berangkat, ada yang bersamaan pesawatnya, tapi ada yang mendahului. Termasuk kami mungkin besok jam 7 sudah berangkat ke Cilandak, dan mungkin nanti persiapan menerima pesawat. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua agar acara pemakaman orang tua kami terkasih dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi kami mengatakan bahwa acara adat di Jakarta sungguh luar biasa lancarnya. Semuanya hadir pada waktunya dan mulai tepat waktu, itu pun tidak bertele-tele. Biasanya macet, banyak banyak apa namanya? Iya. Ini, tapi ini enggak. Jadi semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di Pinjul Berita Jakarta, dan tentunya para majelis yang hadir baik dari sektor 3 maupun di luar sektor 3. Sungguh, walaupun siang-siang ini jadi panas-panasnya, tetapi Bapak Ibu tetap hadir untuk acara pelepasan ini. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami katakan selain puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang memberikan doa dan dukungannya kepada kami. Semoga apa yang akan kami lakukan, perjalanan itu bisa berjalan dengan baik seperti yang semuanya bisa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada siang atau sore hari ini, dan pelayan firman pada siang atau sore hari ini adalah Pendeta Nyonya Sarah Tahitu Hengkesa. Dan untuk memulai ibadah ini, kami akan serahkan kepada Penatua Hendrina Hiung. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat pergabungan yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memuliakan ibu terkasih kita, almarhumah Ibu E. Simanjuntak, Ibu Marisi Silitonga atau Ompu Simonggo, dalam keyakinan iman kepada Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan dimuliakan. Kita pun percaya di dalamnya mendapatkan jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersama Bapa di kerajaannya. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Tidak
yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun nats pembimbing kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 yang menyatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dipersilahkan duduk. Persilahan pujian akan disampaikan Saudari Tio Boru Silitomo. Ayo kita lain lagi. Kamu halangin aja. Dia tadi. Sorrows I see,
ucap syukur kepada Tuhan Yesus, pemimpin hidup dan masa depan. Kami ucap syukur Yesus Tuhan menjadi juru selamat kami, yang menyelamatkan kehidupan kami, bahkan memberi hidup kekal. Selamat dan amanlah jiwa kami di dalam tangan Tuhan. Mensyukuri rahmat Tuhan yang besar di tengah duka cita yang melanda seluruh kehidupan kami, terutama keluarga besar Simanjuntak, Silitonga, Tampu Bolon. Rahmat-Mu, bahkan kami sekalian yang umat-Mu. Dengan firman dan Roh Kudus, kami maju, kuat, mendapatkan penghiburan dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 33 hingga ke 35. Marilah kita berdiri ayat 33 hingga ke 35 yang menyatakan demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Dua orang murid Yesus yang menuju ke Emmaus, sebuah desa kecil. Desa itu terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi sekitar 60 km. Cukup jauh juga untuk sampai ke Emmaus. Dan nats firman Tuhan di ayat 33 ini, dalam perjalanan Emmaus dan perjumpaan dengan Yesus, Tuhan, Rabi dan guru mereka yang telah bangkit, ada perubahan yang terjadi. Di ayat 33 dinyatakan lalu bangunlah mereka, yakni dua murid itu, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kembali ke Yerusalem atau tempat kelahiran Yesus, dan banyak mujizat yang juga pernah terjadi di sana. Atau kembali ke kota Yerusalem. Kembalilah, bangun dan kembali ke Yerusalem adalah perjalanan kembali yang punya makna tersendiri. Bukan sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kembali ke Yerusalem. Ini mau menunjukkan tentang ada satu perubahan keputusan, perubahan langkah, perubahan komitmen, perubahan yang terjadi karena perjumpaan dengan Yesus, Tuhan mereka. Karena peristiwa Yesus menampakkan diri, seperti nyanyian Mulak Tujabu atau Pulang ke Tano Batak. Itu mempunyai arti bagi orang yang merantau keluar dari tanah Sumatera. Pulang dengan arti yang tidak sama seperti dia pergi. Kembali ke tanah Batak atau pulang kembali ke Yerusalem pasti mengandung banyak muatan pengalaman-pengalaman indah yang terjadi. Pengalaman yang baik dari dua murid ini adalah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit.
Itu berarti bahwa mereka telah melewati duka, muka yang muram, pikiran-pikiran yang kusut dan tak teruraikan, percakapan-percakapan tanpa ujung dengan kekecewaan karena Yesus mati. Mereka belum menyaksikan tentang kebenaran Yesus bangkit. Setelah Yesus bercakap-cakap dan Yesus makan lalu memecah roti dan mengucapkan berkat. Lalu Alkitab menyatakan bahwa terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal Dia, yakni Yesus yang bangkit itu. Kembali ke Yerusalem adalah kembali dengan kobaran sukacita. Dan di sana mereka saling berkumpul, mereka bersekutu, dikatakan dengan semua murid. Pastinya tanpa Yudas. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Tapi dua murid ini mengatakan bukan hanya kepada Simon. Mereka sama-sama menceritakan pengalaman di tengah perjalanan Emmaus. Bagaimana mereka menyaksikan Yesus juga menampakkan diri kepada mereka di Emmaus. Dan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan karena tindakan Yesus. Bukan hanya perkataan, tapi tindakan yang adalah teladan, yakni mengangkat roti, memecah-mecahkannya, dan mengucap berkat lalu makan bersama dalam persekutuan. Saudara-saudara kita yang berasal dari Sumatera juga memiliki pengalaman persekutuan yang indah. Bukan hanya kerukunan guyub atau punguan atau paguyupan tentang mari berkumpul karena akan ada pernikahan, mari berkumpul karena ada kematian, mari berkumpul karena akan merencanakan sesuatu. Sebelum mereka berkumpul atau bercakap, biasanya mereka akan makan bersama. Nah, makan bersama ini juga mengundang makna yang besar tentang ikatan persekutuan. Saat mereka makan bersama Yesus, terbukalah mata mereka. Mereka mengenal Yesus yang membagi-bagikan tubuhnya. Mereka ingat Yesus bahwa Dialah Tuhan yang merelakan jiwa dan raganya untuk menebus dosa manusia. Makan bersama mengandung makna bahwa jangan sampai di antara kita ada yang tidak mendapatkan makan. Sehingga kita boleh berbagi. Bahkan pada saat semua yang ada di meja habis oleh lahapan kita, tapi ada banyak hal di piring kita, kita boleh datang kepada saudara kita dan mengatakan, ambil, makanlah. Boleh berbagi. Yang pasti bahwa semua harus dapat makan. Tentang kehidupan ini ternyata bukan hanya makan, tetapi kerja dan perjuangan. Bahkan kerja keras dan perjuangan. Tuhan senang kalau kita bekerja keras. Tuhan senang kalau kita berkarya. Ompung Simon selama hidupnya telah melakukan apa yang harus dia kerjakan sampai Tuhan memberikan usia 89 tahun. Nanti bulan Desember Ompung berusia 90 tahun, 31 Desember. Kita mengatakan tutup tahun atau tanggal 31 tanggal terakhir dari tahun yang dijalani. Pastinya keluarga akan mengingat kembali pada tanggal 31 Desember Ompung pernah dilahirkan di dunia ini. Ompung bukan hanya sekedar lahir dan ada, tapi tadi dari kesaksian PHM, asal saja tubuh Ompung kuat, Ompung akan segera datang ke gereja. Dia tidak mau duduk di belakang, bukan karena dia pembesar, tetapi dia mau mendengarkan firman Tuhan, supaya semakin jelas firman Tuhan masuk ke telinga dan hatinya, dan mengasihi para hamba-hamba Tuhan. Dan Pak Demak pun menasehatkan beberapa pendeta yang datang, kalau Ompung dengan seluruh kerapuhannya masih menyuruh makan dan menyediakan beberapa yang Ompung anggap pantas untuk pendeta-pendeta. Pendeta menolak dan Pak Demak mengatakan, jangan ditolak Pak, itu kebiasaan Ompung Simon. Begitu ya Bu? Ya, jadi harus ambil itu yang diberi. Dan rupanya itu kebiasaan-kebiasaan dalam perjalanan hidup.
Ayo makanlah. Kita mau menyediakan apa gitu. Yang pasti harus makan. Dan yang pasti membawa sesuatu dikala beranjak atau keluar dari rumah ompong. Ini juga adalah sesuatu yang manis sekali. Bahwa hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Bahwa hidup tidak hanya dipikirkan untuk diri sendiri. Sampai kapan hidup memikirkan diri sendiri? Kalau kita bilang kurang, semua orang kurang. Kalau bilang gak cukup, semua orang gak cukup. Tapi hidup berbagi adalah hidup Yesus. Hidup yang bukan hanya menerima, tetapi juga memberi. Inilah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita senang, Ibu Demak dan juga keluarga Siman Juntak dan keluarga Tampu Bolon, keluarga Sinitonga, bahwa percakapan, persekutuan, semua keluarga hula-hula atau boru berenya yang ada boleh sepakat, sehingga semua senang hatinya untuk kembali ke tanah Batak, untuk kembali dalam sukacita, karena berkat-berkat Allah mengikuti Ompung sampai Ompung menutup matanya di 89 tahun kurang berapa bulan. Jadi 90 tahun, umur yang sangat panjang. Apa yang menyertainya? Yaitu Yesus sendiri dalam hidupnya. Sehingga dia bisa melakukan A, B, setia A, setia B, mengasihi A, dan juga bentuk mengasihi B, C, dan D. Hidup kita juga harus ditandai. Dan menandainya adalah menandai tentang cinta kasih, tentang kehidupan seperti Yesus yang angkat roti dan memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu terjadi karena berjumpa dengan Yesus. Itu terjadi karena memahami siapa Yesus Kristus itu. Kalau orang tidak hidup dan tinggal di dalam Yesus, dia nggak bisa melakukan satu hal pun yang Yesus contohkan. Nah, kita harus ambil bagian 1, 2, 3, 4 dari gerakan-gerakan yang Yesus lakukan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Pun di usia kita 70, nah kita mengatakan sudah tua, usia 80 lebih, di tempat tidur pun kita dapat, di pembaringan kita pun kita dapat berdoa. Bagi cicit kita, dan Ompung sudah ada cicitnya ya, cucunya, anak dari cucunya. Terus Opung punya cucu-cucu, Opung punya anak-anak, Opung punya anak mantu dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi olehnya. Ini adalah berkat yang menyertai sehingga kembali ke Yerusalem atau kembali ke tanah Batak. Seperti lagu-lagu yang terkenal itu adalah kembali dalam sukacita. Jadi ini Ompung meninggal sudah nggak usah ditangisi, tapi menari sukacita, puji Tuhan katanya. Kenapa? Sudah mencapai berkat-berkat Allah. Kalau orang sekolah di akademik ini sudah sampai profesor, pendidikan akademis terakhir gitu. Kita mungkin masih master, ada yang sudah doktor, tetapi satu hal ini sudah sampai di akademis di titik yang terakhir. Kalau S-nya sudah S3, S3 doktor, S ya, profesor itu ya, sudah S-nya habis gitu ya. Nah, Ompung memang tidak ada di bangku akademik, tapi Ompung ada di sekolah kehidupan. Dan selesainya itu adalah diawali dengan Yesus dan diakhiri dengan Yesus. Itulah turun dari pesawat, dibawa pun peti jenazahnya, sampai pun ke tanah atau desa. Ini susah nyebutnya kata Pak Demak. Aripinagar, Onan Rungu, Sipahutar, Tapanuli Utara. Itu pulang dengan sorak-sorai. Berhasil kau, sukses, Tuhan telah memberkati. Dan itu harus dinyatakan dengan syukur, itu harus dinyatakan dengan sukacita. Bawa orang tua kembali ke tempat di mana dia dilahirkan adalah berkat juga bagi anak-anak keluarga besar dari Ompung Simon. Terpujilah Kristus yang memberikan kemampuan untuk menghormati orang tua sampai dia tutup mata. Dikala dia hidup sampai dia tutup mata. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan semua berjalan dengan baik dan semua dapat dilalui dengan baik, seperti perjalanan murid di Emmaus
Mereka menceritakan pengalaman sukacita besar. Teladan-teladan ompong dapat kembali diceritakan. Biasanya tangisan itu juga berisi, atau duka cita, tarian kedukaan itu juga berisi perkataan-perkataan tentang kebaikan-kebaikannya. Mari catat di dalam hati semua kebaikan-kebaikan Ompu. Untuk apa? Ompu bisa tutup mata, tetapi teladan-teladannya tidak akan pernah mati. Baiklah, kita melanjutkan apa yang baik dan kita memuliakan Tuhan, sama seperti kita menceritakan pengalaman indah berjumpa dengan Yesus. Yesus itulah yang harus kita beritakan. Berjalanlah keluarga dan kembalilah ke Jakarta dalam pertolongan, kasih, dan tuntunan Allah. Ceritakanlah tentang hidup di dalam Tuhan, bahwa anak-anak mantu, cucu-cucu dapat merawat Ompung sampai Ompung tutup mata. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tuhan tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tuhan tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita mengungkapkan akan pengakuan iman rasuli, dan biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk.
Marilah kita naikkan doa. Engkau hadir di sini, memberkati seluruh kehidupan keluarga Tampu Bolon Boru Simanjuntak, dan juga keluarga Ibu John Simanjuntak Tambunan, Boru Tambunan, keluarga besar Silitonga. Terima kasih untuk rahmat-Mu dan kebaikan-Mu, sehingga Tuhan melancarkan segala sesuatunya. Kami ucap syukur mulai dari penghiburan pertama, hari kedua, hingga saat ini, untuk ibadah pelepasan dan pemakaman yang akan dilanjutkan di Tapanuli Utara. Semuanya boleh dipersiapkan dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua berkat yang Tuhan telah berikan, di mana keluarga besar Tampu Bolon Boru Simanjuntak dan keluarga Ibu John Simanjuntak Boru Tambunan boleh dipercayakan Allah mengasuh dan merawati Ompung Simon Boru yang terkasih, sehingga sama-sama kami mengucap syukur, menghormati dan merawati orang tua, menghargai dan mengasihi orang tua, menjadi berkat bagi mereka turun-temurun. Terima kasih Tuhan, oleh rahmat dan kebaikan-Mu, kasih-Mu itu menyertai Ompu sampai ia dipanggil pulang dan kembali kepada Kristus, dan dimampukan untuk anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu bersepakat bukan hanya karena sesuai adat, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga Ompu boleh dihantarkan kembali ke Aripinagar, Onan Rungu, Sipahutar, Tapanuli Utara untuk dimakamkan. Dan kami berdoa supaya keberangkatan sebentar malam, esok pagi boleh berjalan dengan baik. Keluarga diberikan kesehatan dan kekuatan. Proses pemakaman yang akan berlangsung di Tapanuli Utara, dan mereka boleh kembali segenap keluarga besar ke Jakarta dengan keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa mohon berkat dan perlindungan Allah, karena mereka menaruh seluruh pengharapan pada Yesus. Terima kasih untuk teladan menghormati dan menghargai orang tua sampai orang tua tutup mata. Biarlah pengalaman mereka selama ada di Aripinagar, Tapanuli Utara boleh menceritakan tentang pengalaman Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, berkat-berkat Allah yang menyertai anak-anak mantu, cucu, bahkan cicit. Dan biarlah kehendak Allah yang semakin dinyatakan dan dimuliakan. Kami berdoa secara khusus untuk semua keluarga yang mempersiapkan diri menerima kehadiran jenazah, tetapi juga pemakaman dan kehadiran keluarga besar, sehingga mereka sendiri diberikan kemampuan untuk itu. Dan secara khusus kami doakan keluarga yang ditinggalkan, terutama mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, pekerjaan, tetapi juga berbagai usaha-usaha yang sementara diperjuangkan. Kami berdoa supaya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus yang menguasai semua hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami sukacita, kebahagiaan, dan komitmen untuk terus menyatakan kemuliaan nama Tuhan, karena kami hidup di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus. Inilah doa syukur kami, inilah rasa terima kasih kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang baik, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih-Ku, Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk kemuliaan. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang indah, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumah-Mu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk kemuliaan. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Ke tempat peristirahatan terakhir. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup kekal telah menjadi bagian kita yang percaya. Khususnya saudara kekasih kita, ompung yang terkasih. Bagi kita yang masih melanjutkan kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi kemuliaan-Nya, sampai tiba waktunya Ia memanggil kita kembali ke dalam kemuliaan surgawi bersamanya. dalam kemuliaan-Mu Engkau telah memanggil kembali saudara kekasih kami, almarhum Ibu E. Simanjuntak, Ibu Marisi Silitonga atau yang kami sering sebut Ompu Simon Bolu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberi
Engkaulah yang mengambil, terpujilah namamu. Kami berdoa agar rangkaian pemberangkatan menuju ke tempat pemakaman tiba dengan selamat. Kami juga menyerahkan keluarga yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Engkaulah yang menjaga nyawa kami. Engkaulah yang akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan.